Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Hamdani dengan NIM 670121306 dari kelas D3SI 4504. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas besar atau UTS dengan mata kuliah Agama Islam. Di sini saya mengambil tema materi yaitu urgensi agama Islam. Di sini ada beberapa pokok bahasan yang saya akan bahas, yaitu ada pengertian agama Islam, makna agama Islam, urgensi agama Islam bagi kehidupan, pilar agama Islam, ruang lingkup agama Islam, dan yang terakhir kesimpulan. Pengertian agama Islam. Secara etimologi, kata agama bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan diambil dari istilah bahasa Sanskerta yang menunjukkan pada sistem kepercayaan dalam Hinduisme dan Buddhisme di India. Agama terdiri kata a yang berarti tidak dan gama berarti kacau. Islam secara bahasa berasal dari kata aslama yang berakar dari kata salama. Yang pertama, Islam berasal dari kata salm. As-salmu berarti damai atau kedamaian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 61 yang artinya, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lalu yang kedua, Islam berasal dari kata aslama. Aslama yang artinya berserah diri atau pasrah, yakni berserah diri kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang pemeluk agama Islam merupakan seseorang yang secara ikhlas menyerahkan jiwa dan raganya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, Islam berasal dari kata istaslama mustaslimun yang artinya penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 26 yang artinya bahkan mereka pada hari itu menyerahkan diri. Kemudian, seorang muslim diperintahkan untuk secara total menyerahkan seluruh jiwa dan raga serta harta atau apapun yang dimiliki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini ada makna agama Islam. Agama adalah tatanan yang mengatur hubungan antara manusia atau seseorang dengan Tuhan. Agama secara keseluruhan mengatur tidak hanya hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain. Di sini ada urgensi agama Islam bagi kehidupan. Hubungan antara agama dan kehidupan manusia secara strategis penting untuk mengakses kebahagiaan dunia dan masa depan. Agama berperan sebagai kontrol, tanda, pedoman, dan pedoman hidup di era global. Oleh karena itu, manusia harus beragama, yaitu karena kodrat, identitas, komitmen, asal-usul, konversi, dan kebutuhan. Lalu, agama berfungsi sebagai kontrol rambu-rambu petunjuk dalam menghadapi kehidupan. Karena di samping fitrah, agama merupakan identitas kewajiban bagi manusia. Manusia adalah makhluk sosial sehingga tidak terlepas dari aturan agama. Lalu ada pilar agama. Agama Islam memiliki 4 fondasi atau pilar, yaitu yang pertama iman, yang kedua syariat Islam, yang ketiga ihsan, yang keempat keyakinan akan adanya hari kiamat dan hari sesudahnya. Lalu di sini ada ruang lingkup agama Islam. Ruang lingkup adalah penjelasan tentang batasan suatu masalah. Dalam hal ini, ruang lingkup ajaran Islam adalah penjelasan tentang batasan-batasan Islam. Cakupan ajaran Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada akidah, yang artinya keyakinan yang kuat dan kokoh. Lalu yang kedua ada syariat, yang artinya hukum dan aturan Islam yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Dan yang ketiga yaitu moralitas. Perilaku seseorang yang digerakkan adalah melalui kesadaran untuk melakukan suatu tindakan. Lalu yang terakhir di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu urgensi agama Islam sebagai pedoman bagi kehidupan manusia supaya berada di jalan yang benar dan senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari larangannya. Sebagai seorang muslim, kita harus menghormati orang lain yang berbeda agama dan keyakinan dan tidak mencampur adukan ajaran agama kita dengan agama lain.
berperilaku yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Baik, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan dari tugas besar UTS saya dengan mata kuliah agama Islam. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau materi saya yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.